Ada sukacita malam ini? Amin. Iya, kita ada di dalam suasana Natal. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tadi sebelum datang berkhotbah, istri saya atau ibu gembala datang mendekati saya dan menyadarkan saya bahwa sudah cukup lat, sudah. Saya sadar itu, saudara-saudara. Ya, ada gangguan-gangguan karena kita masih ada di dalam dunia. Nanti di surga lagi baru tidak ada kabel putus, ada gangguan shuffle dan sebagainya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, tema Natal kita Bapak Ibu Saudara adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Lukas pasal 1 ayat 37. Ini tema yang diberikan atau menjadi tema Gereja Kalvari Pentakosta Misi untuk Natal kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ada beberapa nilainya yang kelihatan sekali, ya, yaitu nilai agama, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia mendapatkan nilai C. Ya, jadi karena waktu ditanya siapa pencipta dunia ini, dan Yesus menjawab Bapakku. Jadi guru merasa tersinggung, saudara-saudara. Nilai C, ya. Tapi yang lebih parah, saudara-saudara, agak sedikit parah lagi adalah nilai olahraga. Karena waktu ambil nilai olahraga renang, Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara. Nilainya, ya, B, saudara-saudara. Ya. Dan di dalam nilai matematika, saudara-saudara, Yesus mendapatkan nilai E, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Waktu guru suruh coba jumlahkan ya, 5 roti dan 2 ekor ikan, dia berkata 12 bakul. Hanya yang bagus adalah kimia. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menemukan formula bagaimana mengubah air menjadi anggur. Ini kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita ada dalam suasana Natal Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita harus bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Ya, kekristenan itu bangkit atau dimulai waktu Yesus datang. Sesuatu perubahan sudah terjadi. Ya, itu sebabnya kalau tema ini kita perhatikan, Maria, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya, dia bertanya waktu malaikat berkata dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, dia berkata, aku belum bersuami. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi malaikat itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Karena Allah ada di tengah-tengah kita. Allah sedang melawat umatnya. Allah sedang melawat saya dan saudara. Natal adalah berita sukacita. Amin. Kita bersukacita karena Yesus sudah lahir. Ya, saya kalau banyak yang amin, saya semangat ini bisa lebih lama. Ya, tapi nggak apa-apa, amin saja. Ya, sebentar jemaat saya akan, karena sudah terjadi pembunuhan banyak sekali di beberapa tempat, menyiapkan Natal malam ini Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kita akan lihat kenapa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alkitab mencatat yang pertama yang kita bisa belajar, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil karena Bapak Ibu Saudara, pencipta dunia ini telah menjadi manusia. Ya, Alkitab mengatakan dalam melanjutkan bahwa ia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, karena Allah mengunjungi manusia, ini sesuatu yang luar biasa dari kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kekristenan lahir bukan ide manusia. Ya, kekristenan lahir itu ide Allah, Allah yang mengunjungi. Ya. Yang lain itu manusia berusaha mencari Allah. Tapi kekristenan Allah datang mengunjungi saya dan saudara. Amin. Dia datang untuk bergerak. Dia datang untuk menolong saya dan saudara. Dia datang untuk hidup di antara kita. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dan dia dapat melakukan perkara-perkara besar. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Ya, di dalam istilah bahasa Latin itu digunakan kata ex nihilo. Ex nihilo itu dari tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita pencipta. Amin. Dia bukan Allah yang meniru yang lain, tapi dia menciptakan sesuatu yang baru dengan firman-Nya dari tidak ada menjadi ada. Amin. Dan Ibrani mengatakan bahwa saat ini Allah
menopang dunia ini dengan firman. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita dapat hidup dari firman Allah. Ya, ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka tidak sadar bahwa firman Allah ini menjadi jaminan. Paulus mengatakan orang benar akan hidup dari firman Allah. Karena iman kita dibangun oleh firman Allah. Betapa pentingnya kita mencintai firman Allah. Ya, karena firman Allah dapat menolong kita. Kalau saudara ada masalah, kalau saudara ada persoalan, saudara punya buku jawaban, yaitu firman Allah. Amin. Kalau engkau yang sakit, firman Allah mengatakan bahwa oleh pilungnya engkau sudah sembuh. Engkau harus pegang janji firman Tuhan itu. Jangan pegang firman dokter, apalagi firman tetangga. Itu sangat tidak jelas, ya. Karena dokter bisa salah. Maaf kalau ada dokter di sini malam ini, ya. Kalau dokter juga manusia. Ya, tapi firman Allah tidak pernah gagal. Kalau saudara ada masalah rumah tangga, ada firman Allah yang menjamin bahwa dia akan memulihkan rumah tangga kita. Amin. Kalau engkau sakit, dia menyembuhkan. Anak-anak muda, engkau dapat berdiri di dalam janji firman Allah. Yeremia 29 ayat 11, Allah merancangkan rancangan masa depan yang gilang gemilang bagi kita. Amin. Berdiri di atas janji firman Tuhan. Ya, Natal, firman itu sedang mengunjungi kita. Dia di antara kita, dan dia mau menyatakan kemuliaannya apabila kita percaya kepada dia. Amin. Ada banyak orang mengalami mujizat waktu mereka bergantung kepada firman Allah. Ada banyak orang mengalami kekecewaan waktu mereka bergantung kepada kata orang, kata dokter, kata dirinya sendiri. Ya, saudara harus hidup dari firman Allah. Saya pernah nonton TV dan saya membaca buku dari Joel Osteen. Kalau saudara punya TV, kalau pakai parabola semua dapat view channel TV rohani. Dan di situ saudara-saudara ada penghamba yang sangat terkenal di dunia sekarang bernama Joel Osteen. Dan mamanya, dalam kisah hidupnya mamanya satu waktu sakit kanker. Ya, satu penyakit yang dokter sudah stadium 4 dan dokter angkat tangan. Tapi karena dia seorang anak Tuhan, pulang dia mulai baca firman Allah. Dia mulai klaim janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji oleh pilungnya dia disembuhkan. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, saya dengan Pak Niko nonton TV dan mereka sedang merayakan hari ulang tahun dari gereja mereka, Lightwood Church di Amerika Serikat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ibunya berdiri dan bersaksi, sudah 80 tahun tapi sehat, kuat. Dokter bisa salah, tapi Allah tidak pernah salah. Firman Allah tidak pernah salah. Kalau saya dan saudara bergantung kepada firman Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun persoalan saudara malam ini, berdiri di atas firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas, secara khusus kalau saudara yang bawa Alkitab Lukas 4 ayat yang ke-18 dan 19, waktu Yesus memulai pelayanan, ya Bapak Ibu Saudara, dia mengambil kitab Nabi Yesaya dan dia membacakan bagian dari kitab Yesaya, dan saya akan bacakan. Firman Allah mengatakan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus memang Alkitab mengatakan bahwa dia lahir di satu daerah yang terpencil, di goa, di kandang binatang. Tapi Bapak Ibu Saudara, perlu sebagai orang percaya kita tahu bahwa waktu Yesus lahir, dunia ini sebenarnya berubah. Ya. Kenapa dunia ini berubah? Yang pertama saudara, perhatikan bahwa tahun Masehi itu dimulai waktu Yesus lahir. Satu perubahan sejarah yang luar biasa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa waktu Yesus mulai datang di tengah-tengah dunia, itu yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan. Amin. Natal adalah saatnya kita memperingati bahwa inilah tahun rahmat Tuhan. Amin. Ada anugerah Tuhan, rahmat Tuhan atau anugerah atau pemberian cuma-cuma.
Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya ini harusnya akan melihat banyak mujizat, akan melihat banyak pertolongan. Kenapa? Karena kita sedang hidup di satu zaman yang disebut zaman anugerah. Sehingga apapun masalah saya dan saudara, ada anugerah Tuhan cukup bagi kita. Ya. Seringkali iblis menuduh kita dan berkata, wah, kamu sudah sangat berdosa dan engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak dicurahkan bagi saya dan saudara. Malam ini saudara yang hadir dalam perayaan Natal, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara menghadapi Natal ini. Mungkin engkau berpikir minta ampun. Ya, kita sudah habis-habisan. Ya, ini sudah lewat, jadi saya tidak diawasi oleh pengawas lagi. Tapi mungkin pilkada baru-baru saudara habis-habisan. Ya, dan sepertinya habis. Saya mau katakan ini tahun anugerah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ada anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kita tidak bisa menghabiskan anugerah Tuhan. Amin. Karena kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, dia bergerak di antara kita, maka anugerahnya cukup. Anggur mabuk ya. Karena di dalam budaya Yahudi atau di Timur Tengah itu, anggur itu ada dua. Yang satu difermentasi yang mengandung alkohol, yang kedua tidak difermentasi, itu anggur manis. Dalam pesta-pesta Yahudi itu yang diminum anggur manis. Ya, jadi jangan saudara bilang, itu kamu mesti minum. Yesus sendiri bikin air jadi anggur kok. Tidak, saudara. Yesus menciptakan anggur manis. Anggur bagi orang Yahudi itu adalah sukacita. Ya, dan betapa parahnya satu kehidupan apabila sukacita hilang. Betapa parahnya suatu rumah tangga kalau kita kehilangan sukacita. Tapi Allah mau datang. Allah mau datang untuk melakukan mujizat. Dan Yesus mengubah air menjadi anggur 750 liter. Dalam komentar dari William Barclay dia mengatakan, di dalam sejarah orang Yahudi tidak ada satu pesta pun yang bisa bikin habis anggur sebanyak 750 liter. Dan dia juga mengatakan, anggur sukacita adalah anugerah Tuhan. Amen. Saya dan saudara tidak bisa menghabiskan anugerah Tuhan. Kalau engkau putus asa, masih ada anugerah Tuhan bagi engkau. Amen. Kalau engkau kecewa, masih ada anugerah Tuhan bagi engkau. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Malam ini anugerah Tuhan ada bagi saudara. Amen. Siapapun saudara malam ini. Amen. Apakah saudara seorang suami, apakah saudara seorang istri, apakah saudara orang muda. Mungkin masalah besar sedang engkau hadapi. Tapi saya mengatakan ada anugerah Tuhan yang cukup bagi saudara. Amin. Karena Allah kita telah datang di tengah-tengah dunia. Dan dia memulai sesuatu yang baru. Yang dia sebut sebagai tahun rahmat Tuhan. Waktu saudara mengangkat tangan dan berserah kepada dia, anugerahnya akan tercurah bagi engkau. Dan engkau mulai mengalami mujizat Tuhan. Mulai mengalami pertolongan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, ya, di dalam Injil Matius, waktu malaikat datang kepada Maria, Matius 1 ayat 23, di situ dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah karena Allah ada dengan kita. Amin. Dia bukan saja firman-Nya berkuasa menolong kita, bukan saja kita hidup di tahun rahmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tapi Allah ada di tengah-tengah kita. Allah sedang bergerak dengan saudara. Mungkin saudara merasa kesepian, merasa tertolak, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak dihargai, tapi saya mau katakan Allah ada bersama-sama dengan engkau. Allah ada di dalam kamar tidur saudara waktu engkau tidur. Yang penting engkau berseru kepada dia. Dia akan hadir, ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia menyertai kita. Yesus waktu dia mau terangkat ke surga, dia berjanji satu janji yang perlu diingat oleh orang percaya. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Karena kita masih di dunia,
Kita biar siap yang terbaik. Satu contoh ibadah malam ini, kita sudah siap yang terbaik, tapi selalu ada gangguan. Itulah kita di dunia. Ya, kita sudah doa puasa, tapi juga ada tantangan. Itulah hidup. Tapi selalu kita perlu ingat bahwa Allah ada dengan kita. Amin. Allah ada di dalam rumah tanggamu, Allah ada di dalam bisnismu, Allah ada di dalam pekerjaanmu. Yang penting engkau meyakini itu dan engkau percaya karena Dia ada, maka Dia akan melakukan mujizat. Karena Dia ada, maka Dia sedang bergerak. Karena Dia ada, maka Dia akan menolong saya dan saudara. Karena Dia ada. Jangan pernah lupakan ini. Waktu Yesus datang, itulah awal baru Allah menyertai kita. Amin. Dia ada di dalam kita. Dia ada dengan kita malam ini. Saya tidak tahu persoalan saudara, tapi Dia ada. Apapun masalah. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang saya juga baca dari internet. Semacam ilustrasi. Satu waktu di satu desa terjadi apa yang disebut dengan penyakit lupa. Ya, penyakit lupa melanda orang masyarakat di desa itu. Semua kena penyakit lupa. Tapi ada orang-orang yang masih sebelum mereka alami itu semacam wabah. Sebelum alami mereka cepat-cepat tulis. Mereka tulis ini pintu. Karena mereka takut lupa mana pintu, saudara-saudara. Ya, saya pikir ada yang cepat-cepat tulis ini istri saya, ya, karena takut diambil orang lain. Kalau itu terjadi, saya cepat tulis karena istri saya cantik, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita akan ada kisah itu dikatakan mereka mulai menulis, ya. Ada yang punya sapi dengan tulis ini sapi France, kalau itu France punya, ya. Sapi ini susunya harus diperas setiap hari. Takut lupa, saudara-saudara, ya. Tapi ada dua tanda yang memasukkan, yang ditaruh untuk ke arah desa yang sedang kena penyakit lupa itu. Mereka menulis ini desa Makondo. Saya pikir mungkin itu di Sangir, ya, istri saya. Istri saya orang Sangir, saudara-saudara, ya. Ya. Tapi tanda yang paling penting, mereka buat tanda yang paling besar memasuki desa itu. Mereka tulis sebesar-besarnya. Mereka tulis Tuhan ada. Amin. Apapun terjadi, Tuhan ada, saudara. Amin. Saya tidak tahu masalah, tapi Dia ada. Dia sedang bergerak. Banyak kali kita merasa jauh. Tidak, saudara. Tuhan ada dengan kita. Bukan soal kebenaran tentang Dia maha hadir, tapi memang Dia benar-benar hadir. Kalau kita kita dan membiarkan Dia bekerja di antara kita. Mari di malam Natal ini ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan Dia ada dengan kita. Mari tunduk kepala dan saya minta pemain musik akan datang. Sehingga saya akan